Saya Novia Lestari dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi monoton tentang teorema 5.5.1, di mana teorema ini berbunyi misalkan I himpunan bagian dari real suatu interval dan F memetakan I yang merupakan bilangan real naik pada I. Andaikan bahwa C elemen I bukan titik ujung dari I, maka didapat dua kemungkinan, yaitu yang pertama, limit X menuju C dari sebelah kiri dari himpunan F dan sama dengan subprimum Fx dengan X elemen I dan X lebih kecil dari C. Yang kedua, limit X menuju C dari sebelah kanan dari fungsi F sama dengan infimum Fx sama dengan X elemen I dan X lebih besar dari C. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teorema 5.5.1. Di sini tuh bunyinya ada, misalkan interval I himpunan bagian dari bilangan real suatu interval dan F memetakan interval I yang merupakan bagian dari real naik pada I. Andaikan bahwa C elemen I bukan titik ujung dari I, maka didapat dua kemungkinan, yaitu limit X menuju C dari sebelah kiri dari himpunan F sama dengan subprimum Fx, X elemen I dan X lebih kecil dari C. Yang kedua, limit X menuju C dari sebelah kanan sama dengan dari fungsi F sama dengan infimum Fx dengan X elemen I dan X lebih besar dari C. Di sini saya akan membuktikan untuk pembuktian yang pertama. Sama aja untuk membuktikan yang pertama sama kedua. Di sini saya membuktikan yang pertama, yaitu continue F naik pada interval I dengan C elemen I bukan titik ujung, maka didapat X elemen I dengan X lebih kecil dari C. Nah, di sini tuh kan ada kata-kata interval I dengan C elemen I bukan titik ujung. Maka di sini kita bisa gambarkan tuh gini. Ada interval I dengan anggotanya yaitu I sama dengan A, B. Di sini dibilang C itu merupakan elemen I tapi bukan merupakan titik ujung. Jadi tuh kita bisa, ini kan titik ujungnya kan. Jadi kita bisa naruh tuh misalkan di sini. Bebas sih mau naruh di mana, yang penting jangan titik ujung. Kemudian di sini sehingga dengan X lebih kecil dari C di sini. Dengan X lebih kecil dari C, maka X-nya itu di sini kan. X, ini X juga banyak. Pokoknya dari ini tuh X ya. Kemudian sehingga Fx itu lebih kecil sama dengan Fc. Kenapa? Karena F-nya itu naik. Tadi kita bilang F-nya itu naik. Terus kemudian dengan demikian A sama dengan Fx, di mana X elemen I dan X lebih kecil dari C tidak sama dengan 0 dan terbatas ke atas oleh Fc. Kenapa tidak sama dengan 0? Karena nilainya itu minimalnya bernilai X, yang X-nya itu elemen dari si I ini, ya kan? Atau anggota dari si Fx ini tadi. Makanya di sini anggota dari A itu tidak dikatakan himpunan tidak kosong. Kemudian kenapa terbatas ke atas? Tadi kan dibilang dan terbatas ke atas oleh Fc. Karena di sini tuh memang aturannya tuh monoton. Jadi kita ambil yang Fx lebih kecil sama dengan Fc, makanya dia terbatas ke atas oleh Fc. Kemudian berakibat dengan sifat kelengkapan, yaitu L elemen dari R yang didapat dengan subprimum A sama dengan L. Dari subprimum A ini, dari L ini kita dapatkan dengan limit X menuju C dari sebelah kiri dari fungsi F sama dengan L. L ini
dapat kita definisikan dengan seperti ini. Untuk setiap epsilon lebih besar sama dengan 0, terdapat delta lebih besar dari 0, sehingga untuk X elemen I dan C kurang X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari delta, maka f X kurang L itu tuh lebih kecil dari epsilon. Nah, dari L ini kita dapat, maksud dari limit ini kita dapat definisikan dengan ini. Udah, baru kita ambil tuh sembarang epsilon lebih besar dari 0. Maka L kurang epsilon bukan batas atas A, sehingga didapat Y epsilon elemen I dengan Y epsilon lebih kecil dari C, sehingga F Y epsilon lebih besar dari L kurang epsilon dan lebih kecil dari si L. Nah, kita tuh bisa gambarkan tuh seperti ini intervalnya. Tadi kan dibilang tuh ada L dan L dikurang epsilon. Di sini tuh dibilang L ini bukan batas atas dari si A. Di sini kan batas atasnya. Makanya di sini L dikurang epsilon. Kemudian tadi dibilang terdapat fungsi lagi, yaitu Y epsilon lebih kecil dari si C. Jadi itu di antara L dan L kurang epsilon itu kita dapat anggota, yaitu si F Y epsilon ini. Udah, makanya didapat si F Y epsilon lebih besar dari L kurang epsilon dan lebih kecil sama dengan si L. Kemudian kita pilih si delta sama dengan C dikurangi epsilon, sehingga C kurang Y lebih besar dari 0 dan C lebih kecil dari si delta, atau Y lebih besar dari Y epsilon lebih kecil dari C. Maka dengan fakta F naik itu diperoleh seperti ini. Udah, ini kita bisa gambarkan tuh, gambarnya tuh gini. Tadi kan ada ini kan A, B, di sini ada I sama dengan A, B. Kemudian di sini kita taruh si C. Tadi di sini Y epsilon. Tadi C dikurangi epsilon itu si delta. Di sini kan berarti deltanya, kita kan nyari delta. Berarti di sini si Y, makanya didapat Y lebih besar dari si Y epsilon dan lebih kecil dari si C. Makanya berakibat ini, dari sini kita dapat si berakibat ini, yaitu nilai dari F Y dikurang L itu lebih kecil dari si epsilon. Nah, makanya si limit X lebih kecil dari limit X menuju C dari sebelah kiri dari fungsi F itu nilainya tuh si L. Makanya terbukti dari yang ini. Kita udah membuktikan yang ini. Terima kasih. Nah, untuk pembuktian yang bagian 2 ini, kita dapat membuktikan hal yang sama seperti bagian yang pertama ini. Caranya sama.
Sekian pembuktian dari teorema 5.51.